Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok endokrinologi ikan. Baiklah, di sini kami akan membahas atau diskusi tentang tugas yang diberikan. Di sini kami kemudian Widayani, kemudian Riki Gunawan dan Denny Andres Saputra. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang hormon pada ikan yang akan dijelaskan kepada Denny Andres Saputra. Baiklah, saya akan menjelaskan penerapan hormon pertumbuhan dan penjelasan terkait hormon osmoregulasi. Next, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan disebut growth hormone atau GH pada ikan berperan untuk memacu pertumbuhan. Di samping terlibat juga dalam fungsi pengaturan keseimbangan cairan elektrolit dan proses metabolisme. Buwono 2009. Gen hormon pertumbuhan, growth hormone, GH, merupakan hormon polipeptida rantai tunggal yang disekresikan oleh hipofisis anterior. Peranan utama GH pada vertebrata adalah mengacu pertumbuhan somatik pada ikan. GH di samping mengaktifasi pemacuan pertumbuhan, juga terlibat dalam fungsi osmoregulasi, keseimbangan cairan elektrolit, dan proses-proses yang berhubungan dengan metabolisme. Song et al. 1993. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Riki Gunawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 2 tentang hormon pertumbuhan. Jadi, untuk memperoleh gen hormon pertumbuhan dapat dilakukan dengan ekstraksi DNA sel ikan guna mengisolasi DNA sel. Dengan metode CTAB atau Chatley trimethyl amonium D-bromid sehingga didapat DNA genom menurut Suharsono 2005. Kemudian DNA genom hasil isolasi digunakan sebagai template cetakan oleh primer menjadi GH untuk mengcopy urutan GH yang dapat dilipat gandakan jumlah kopiannya dengan thermosealer mesin PCR. Melalui tahapan denutrasi, annealing, dan elongation, gen hormon pertumbuhan dari beberapa ikan seperti cam salmon, rainbow trout, chinook salmon, tilapia, dan jenis ikan nila dan jenis ikan mas yang telah dapat dikloning dapat memberikan ekspresi gen GH pada E. coli, Sekin et al. Menurut Sekin et al. 1985 dan Desai et al. 1995. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Debbie. Baiklah, kemudian hormon kortisol. Transportasi dapat menyebabkan tekanan pada sistem kekebalan, menghasilkan berbagai macam penyebab meningkatnya penyakit dan kematian pada ikan. Itu menurut Zorvenel et al. 1991. Kematian akibat transportasi dan penanganan pasca transportasi mencapai 30-40%. Kematian terjadi beberapa hari setelah transportasi menurut Yos Maniar dan Azwar 2006. Selama transportasi, ikan mengalami stres akibat kepadatan tinggi dan penurunan kualitas air. Barton et al. 1980 dan Erikson et al. 1997. Dalam Dopsicopa et al. 2009. Stres dapat meningkatkan glukosa darah. Pengukuran kadar glukosa darah dapat digunakan sebagai parameter stres yang
sederhana. Kemudian efektif dan memadai untuk berbagai macam stresor. Darwisito 2006. Tanaman bandotan memiliki efek CA blocking atau Akola dan Menunge 1998. Okunade 2002. Kambok dan Salujo 2010. Yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya proses glikogenolisis dan glikogeneogenolisis. Efek CA blocking terjadi di retikulum endoplasma menurut Indah 2004 pada otot polos ikan. Menurut Okunade 2002. Kemudian akan dijelaskan oleh Widayani. Baiklah, saya akan menjelaskan hormon tiroksin. Hormon tiroksin atau hormon T-rex berbentuk tablet diambil sesuai dengan dosis setiap perlakuan, lalu dilarutkan dengan larutan infus NaCl sebanyak 100 ml, kemudian diaduk hingga homogen. Selanjutnya, larutan hormon tiroksin tersebut dimasukkan dalam media yang mengandung hormon RGH berbentuk serbuk yang sudah ditimbang berdasarkan dosis setiap perlakuan. Lalu dilarutkan dalam 10 ml PBS atau timbal 2 sulfida, kemudian diaduk hingga homogen. Nah, penerapan hormon pertumbuhan dan hormon osmoregulasi. Yang pertama, proses metabolisme dan pertumbuhan pada ikan dipengaruhi oleh faktor hormonal. Di antaranya adalah hormon tiroksin dan RGH, recombinant growth hormone. Selanjutnya, penggunaan hormon tiroksin dan hormon RGH biasanya diterapkan pada ikan dengan beberapa metode, yaitu melalui oral, perendaman, dan penyuntikan. Menurut Morianty dan Kawauchi tahun 2004, Hardianto et al. 2013, dan Sudrajat et al. Tahun 2013. Pemberian hormon pada larva dengan metode penyuntikan kurang efektif dibandingkan metode oral dan perendaman. Metode oral dan perendaman merupakan metode yang relatif lebih mudah untuk diaplikasikan dalam budidaya. Terakhir, penggunaan rekombinasi hormon tiroksin dan hormon RGH ini berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan bobot, panjang, dan sintasan larva ikan mas koki. Dosis yang digunakan efektif sehingga hormon bekerja aktif dalam meningkatkan metabolisme ikan, yaitu dosis T4 0,15 dan RGH 15 mg. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Dewi Rusadi. Baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menjelaskan. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Lebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.